Belum adanya usaha peternakan sapi yang dikelola secara profesional di Bengkulu ini merupakan alasan didirikannya divisi peternakan oleh PT Sinar Rafflesia Jaya. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 30 September 2013 dengan kegiatan usaha pokok pengadaan barang dan jasa. PT Siraja merupakan anak perusahaan dari PT Sinar Rafflesia Selatan (SRS) yang bergerak di sektor perdagangan bahan kimia. Berbeda dengan PT SRS, PT Siraja menitik beratkan pada sektor peternakan dikarenakan sumber pakan hijauan sudah tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal di Bengkulu. Daun dan pelepah sawit yang melimpah di Bengkulu ini dapat dijadikan sebagai komponen utama pakan hijauan sapi. Mayoritas usaha yang terbesar di daerah ini adalah perkebunan kelapa sawit. Selain daun dan pelepah, solid sawit atau lumpur sawit yang berasal dari limbah pabrik minyak kelapa sawit PMKS dapat pula dijadikan sebagai pakan sapi. Namun sebelumnya perlu diolah terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi dengan baik oleh ternak sapi. Dengan adanya beberapa bahan baku untuk pakan sapi yang sudah tersedia di Bengkulu ini, biaya pakan menjadi lebih murah. Pakan solid fermentasi tersebut menjadi produk unggulan pakan ternak kami saat ini setelah dikelola sedemikian rupa. Visi PT Sinar Rafflesia Jaya menghasilkan ternak sapi yang berkualitas dengan biaya pakan murah dan mengutamakan sumber bahan baku pakan lokal. Misi PT Sinar Rafflesia Jaya memenuhi kebutuhan ternak sapi potong bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu sehingga tidak bergantung pada sapi potong impor dari luar Provinsi Bengkulu. Yang pertama, takar solid sebanyak 85%. Yang kedua, takar larutan fermentasi sebanyak 15%. Yang ketiga, siramkan larutan fermentasi di atas solid yang sudah ditakar dan diecer. Yang keempat, injak-injak solid yang sudah disiram larutan fermentasi sampai rata. Yang kelima, solid yang sudah tercampur larutan fermentasi dikemas ke dalam kantong plastik yang rapat dan dipadatkan. Timbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian diikat rapat jangan sampai ada yang bocor. Dan yang terakhir, keenam, simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan. Setelah 20 hari, siap diberikan pada ternak sapi. Siapkan bahan-bahan sesuai dengan ukuran, antara lain tepung jagung, bungkil kopra, bungkil sawit, dedak padi, kulit kopi, jenjet jagung, formulasi raja, molasses, dan solid fermentasi.
Yang ketiga, masukkan bahan-bahan yang telah disiapkan ke dalam mixer. Yang keempat, lama pengadukan lebih kurang 15 menit atau bahan sampai benar-benar tercampur rata. Yang kelima, keluarkan konsentrat dari mixer dan masukkan ke dalam karung sesuai dengan kebutuhan. Setelah pakan konsentrat selesai dibuat, maka gigatan berikutnya adalah pemberian pakan pada ternak sapi. Pemberian pakan konsentrat diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sebanyak 40%, dan pada sore hari, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sebanyak 60%. Untuk siang hari diberikan rumput fermentasi atau pelepas sawit fermentasi sebanyak lebih kurang 5 kg per ekor.
Kami PT Siraja selain memanfaatkan pelepas sawit, juga mempunyai kebun hijauan makanan ternak HMT seluas 3 hektar di wilayah Bentungan, Kecamatan Salebar, perbatasan dengan Kabupaten Seluma. Adapun hijauan yang kami tanam adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis rumput kingres. Kedua, jenis rumput odot. Yang pertama, chopper rumput odot, kingres, pelepas sawit hingga terpotong kecil-kecil. Kedua, takar rumput atau pelepas sawit yang sudah dicopper sebanyak 85%. Yang ketiga, takar larutan fermentasi sebanyak 15%. Yang keempat, siramkan larutan fermentasi di atas rumput, pelepas sawit yang sudah dicincang, ditakar, dan dihamparkan. Yang kelima, aduk-aduk hingga terlihat rata. Yang keenam, setelah diaduk rata, masukkan ke dalam karung yang sudah dilapisi kantong plastik di dalamnya. Yang ketujuh, timbang sesuai kebutuhan. Kedelapan, ikat sampai rapat, pastikan jangan ada yang bocor agar proses fermentasi berjalan sesuai yang diharapkan. 9. Simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan. 10. Setelah 20 hari fermentasi rumput, pelepas hingga dapat digunakan. 11. Perlu diperhatikan sebelum diberikan agar diangin-anginkan agar bau amoniak yang menyengat hilang. Setelah lama penggemukan berjalan selama 4-6 bulan, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pesta panen. Kami menjual sapi dengan cara timbang hidup. Sesuai dengan harga pasaran untuk saat ini, harga berkisar 40.000 per kilogram. Selain menyediakan sapi untuk potong atau daging, kami juga menyediakan sapi untuk Hari Raya Idul Adha atau kurban. Jenis persilangan simental dan limousin dan sapi Bali kami jual antara harga 10 juta sampai 30 juta. Tergantung permintaan dan persediaan, kami juga jual dengan cara jongkrok per ekor. Untuk wilayah dalam kota, sapi yang dibeli akan kami antar sampai tempat. PT Siraja selain bergerak di penggemukan sapi, kini mulai merambah ke pemasaran dan penggilingan daging. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan daging yang segar dan higienis kepada konsumen. Yang kedua, menjamin kualitas dan identitas daging sapi yang jelas. Yang ketiga, memotong mata rantai perdagangan sehingga diharapkan harga daging sapi dapat terjangkau. Menerima pesanan daging sapi maupun untuk membuat bakso. Menerima pesanan daging untuk acara pesta pernikahan, rumah makan, catering. Melayani proses penggilingan para konsumen daging giling. Karena mesin giling yang kami operasikan kapasitasnya lebih besar dan tidak menunggu lama. Untuk alamat kios daging Siraja beralamat di Pasar Induk Tradisional Blok D1 nomor 16 Pasar Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Untuk
informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Mario di nomor 0852 6626 5556 atau Budi SRC di nomor 0812 7890 0301 atau kunjungi website kami di www.sirajalivestock.com.